saya iseng sama Allah bilang, ya Allah, caranya gimana, saya bukan anak orang kaya. Iya. Tapi saya udah nulis puisi. Puisi itu dimuat honornya 3.500. Saya nonton Edi Iskandar, nonton film-film tadi ya, novel ke ekranisasi ke film. Mereka saya baca jadi kaya, bisa hidup dari situ. Maka saya berdoa, ya Allah, satu-satunya cara nih, jadikan aku penulis yang sukses. Kalau aku jadi penulis yang sukses, akan aku bangun sebuah tempat gelanggang remaja, namanya belum dapat waktu itu. Di mana anak-anak muda Banten, saya bilang, atau anak Indonesia tidak kesulitan seperti saya kalau mau belajar sastra, jurnalistik dan film. Saya akan bangun itu. Nah, dikasih sukses. Maka ketika saya menikah sama Tias, putri Solo, lahirlah anak pertama di sebuah tempat. Saya udah punya rumah di sini tapi belum punya perpustakaan. Ini tanah belum dibebasin. Tiba-tiba ketika anak saya yang pertama yang sekarang di Cina itu lahir, nangis kan? Tiba-tiba dibalas oleh yang lain, nangis. Di tiap kamar pada nangis. Terus saya bilang ke istri saya, ini tempat pertama kali bayi-bayi melihat dunia. Oh, gitu. Kita namain rumah dunia. Buat perpustakaan kita, bilang ke Tias gitu. Kan dulu saya janjinya mas kawinnya perpustakaan ke dia, tapi belum terlaksana. Halo sahabat Perpusnas. Saat ini saya berada di Rumah Dunia. Rumah Dunia, tempat yang telah melahirkan para relawan-relawan literasi, para penulis, dan juga dari tempat ini lahirlah satu orang tokoh, satu orang yang telah mewarnai gerakan literasi di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Golagong, Heri Hendriana Haris, yang akrab kita panggil sebagai Golagong. Saat ini tercatat sebagai Duta Baca Indonesia 2021-2025 dan telah hadir bersama kita Mas Golagong. Akan saya sapa. Halo Mas. Halo Mas Apa kabar? Kabar baik, semangat. Terima kasih Mas. Di tengah kesibukan Mas Golagong dengan sedemikian padat agenda-agenda mengisi kelas menulis dan juga Roadshow film sekarang. Roadshow film, betul. Roadshow film Balade Siroe. Nah, sebelum kita mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana film Balade Siroe, terus kemudian yang berangkat dari sebuah novel yang begitu heboh di tahun 1998, tentunya kita akan ulik lebih dalam lagi, ya. Tentunya perjalanan Mas Gong yang begitu panjang dengan segala aktivitas dan agenda-agenda literasinya, pasti banyak hal yang patut kita ceritakan dan menjadi insight buat sahabat Perpusnas. Nah, saya akan berangkat dari satu pertanyaan Mas. Sebelum masuk ke sana, bisa nggak Mas ceritakan awal mula lah ya, awal mula dulu. Kita ingin tahu juga masa kecilnya, kemudian sampai seperti sekarang ini. Mungkin secara singkat bisa Mas Gong ceritakan, kita sharing kepada sahabat Perpusnas. Ya, ini pada akhirnya harus cerita tentang tangan saya ya. Jadi waktu umur kelas 4 SD, saya kecelakaan jatuh dari pohon. Ayah ibu saya yakin mereka tidak ingin saya dewasa jadi beban masyarakat sebagai orang cacat. Maka ayah saya terutama meminta saya melakukan 3 hal. Badminton, membaca buku, dan mendengarkan dongeng. Nah, ini kan literasi keluarga nih. Sejak kelas 5 ya terus menerus saya melakukan itu. Nah, panen sekarang. Badmintonnya saya juara se-Asia Pasifik Paralimpik ya. Itu tahun 85 sampai 89 di Jepang, dapat 5 emas. Kemudian kedua, hobi membacanya, kegiatan membaca, saya jadi penulis. Menulis 126 buku, mendengarkan dongeng, saya rasa itu yang membuat saya memiliki sense of crisis tadi. Jadi 3 kegiatan ini yang kemudian membentuk saya menjadi seperti sekarang, mencintai literasi lah. Oh gitu. Ya. Kalau dari pendidikan gimana dulu Mas? Pendidikan Dari saya mana? pernah Mas kuliah. Mas itu lahir di Purwakarta. Purwakarta ya. Kelas umur 2 tahun. Mas saya kan orang Banten. Betul. Bapak saya orang Purwakarta,
ditempatkanlah di sini, memilih di sini sambil pulang ke kampung halaman. Itu kelas tahun 65. Jadi 63 saya lahir di Purwakarta, 65 pindah ke Serang. Sekolah sampai SMA di sini, di Serang. Di Serang ya. Yang menjadi latar setting lokasi novel Balada Siroy. Kuliah saya di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Tapi ketika masuk ke semester tahun ketiga, Iya. tiba-tiba saya mengambil satu keputusan meninggalkan kuliah. Jadi saya sampai gelar, waktu itu ada gelar sarjana muda masih ada. Iya. Kenapa saya mengambil keputusan penting? Karena kalau saya meneruskan kuliah, pasti saya paling lari-larinya jadi pegawai negeri. Sedangkan saya ingin jadi penulis. Betul. Nah, jadi saat itu saya sedang meriset yang jadi novel Balada Siroy ini. Jadi ketika saya membaca buku, ada adagium bahwa jika ingin jadi penulis, kamu harus mengisi ceruk hatimu dengan pengalaman, dengan penderitaan, dengan banyak bertemu orang. Nah, akhirnya saya meminta izin ke orang tua saya ingin jadi penulis. Saya harus keluar dari Universitas Pajajaran karena jika saya tidak keluar, momen itu hilang. Nah, akhirnya saya menggelandang, riset lapangan, tidur di stasiun, di masjid, di pasar, di mana aja, belajar ke orang-orang, belajar filsafat ke tukang sapu, belajar sosiologi ke penjual di pasar, antropolog ke petani. Wah, itu guru-guru saya semua. 2 tahun pulang, saya tuliskan semuanya, jadilah Balada Siroy. Luar biasa. Artinya Mas Gong banyak belajar dari kehidupan. Ya, ya. Iya kan? Kalau Padang tuh layar tak kambang jadi guru. Oh, itu betul, filosofi betul Padang ya. Tapi bagaimana respon orang tua saat itu untuk memutuskan itu kan Ya. keputusan yang tidak mudah seperti itu kira-kira. Jadi orang tua saya pernah saya tanya, Pak, Mak ingin saya jadi apa? Bermanfaat buat masyarakat. Yes. Tuh. Oke, jadi tidak selalu harus bergelar katanya. Tidak perlu. Yang penting berpendidikan. Pendidikan itu bisa diambil secara formal atau dengan cara membaca. Pergi ke perpustakaan. Nah, itu yang menyenangkan. Tapi memang berdebat. Jadi bapak saya tuh ingin minta pertanggungjawaban. Kamu ingin mengundurkan diri, apa alasanmu? Gitu. Saat itu apa? Berdiskusi, saya ingin jadi penulis. Oh gitu. Gitu. Bapak saya bilang, penulis itu masa depannya gimana di Indonesia? Saya beberkan tuh. Saya baca buku. Saat itu sedang ada gelombang informasi ke negara berkembang, akan ada TV, akan ada pers daerah. Saya ceritain, dan itu butuh konten, butuh orang-orang yang terampil, bisa menulis, bisa membuat cerita. Nah, orang tua saya agak terbuka tuh. Ya sudah, terbukti ketika saya pulang 2 tahun, bapak saya tanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya akan menuliskan semua yang saya dapat. Apa yang bisa bapak bantu? Beliin mesin tik, kata saya. Oh gitu ya. Kata bapak, nggak akan dibeliin, dipinjemin duit tuh untuk beli mesin tik Brother. Setelah saya menulis, mendapatkan honor, saya kembalikan ke bapak. Bapak terima, balikin lagi ke saya. Pakai ini buat modal di Jakarta. Minimal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban awal. Iya, Ya? bapak saya begitu. Nah, tentunya untuk saat itu ya, mungkin cita-cita menjadi seorang penulis itu sangat jarang sekali. Iya, jarang. Ya, kebanyakan kan ketika saya ditanya pun masih sekolah, apa cita-cita? Jarang satu kelas itu yang Hidupnya ingin jadi penulis, insinyur ya. ya? Dokter, insinyur, guru dan sebagainya. Iya. Nah, alasan Mas Gong selain tadi, Ya. apa ada sih kira-kira yang menginspirasi Mas Gong untuk menjadi seorang penulis itu? Ya, jadi pertama bahan baku ini ya novel. Iya. Saya mengutip ayat Quran ya, bahwa segala urusan jika dikerjakan bukan oleh ahlinya maka tunggu kehancurannya. Artinya di situ ada semacam antitesanya, bahwa kalau dikerjakan dengan ilmu maka akan sukses. Tesisnya kan tadi gitu, diperingatkan, kamu ngerjain sesuatu harus pakai ilmu, kalau enggak hancur. Berarti kalau pakai ilmu enggak hancur. Nah, saya belajar di sastra, baca-baca. Saya meriset ini 6 tahun Balada Siroy. Dan ketika itu saya merasa yakin ada Edi D. Iskandar, novel-novelnya sukses di film Betul ya saat itu ya. Ya, Teguh SH, Mirawe, Iya. terus Margate. Saya memetakan bahwa mereka pasti butuh bahan baku cerita. Nah, itu yang membuat alasan saya bahwa di Amerika, terutama di India, di Hollywood, itu luar biasa bagaimana literasi baca tulis ini bisa menghasilkan berdampak ekonomi yang tinggi. Nah, itu kenapa saya orientasinya uang, karena saya ingin membangun rumah dunia.
Oh gitu. Tuh. Siap, luar biasa, luar biasa. Nah, kembali lagi ke Rumah Dunia. Ya. Nah, Rumah Dunia. Rumahku, rumah dunia. Ku bangun. Ku bangun dengan kata-kata. Apa kira-kira filosofi Mas Gong ketika pertama kali membangun ini dan harapan kedepannya apa? Ya. Dan ketika pertama kali mendirikan Rumah Dunia ini, seberapa jauh sih ekspektasi yang Mas Gong letakkan saat itu sudah tercapai? Jadi saya ingat waktu SMA lah, saya sering ke Jakarta dan ke Bandung. Itu saya menemukan satu tempat namanya Gelanggang Remaja. Iya. Kalau di Jakarta dibuat Ali Sadikin. Itu saya lihat anak-anak main teater, latihan karate, berenang di Planet Senen tuh, di Bulungan, di Gelanggang Remaja Merdeka Bandung. Oh, ini tempat ini asik nih. Nah, lalu saya iseng sama Allah bilang, ya Allah, caranya gimana? Saya bukan anak orang kaya. Iya. Tapi saya udah nulis puisi. Puisi itu dimuat honornya 3.500. Saya nonton Edi Iskandar, nonton film-film tadi ya, novel ke ekranisasi ke film. Mereka saya baca jadi kaya, bisa hidup dari situ. Maka saya berdoa, ya Allah, satu-satunya cara nih, jadikan aku penulis yang sukses. Kalau aku jadi penulis yang sukses, akan aku bangun sebuah tempat gelanggang remaja, namanya belum dapat waktu Iya, itu. waktu itu. Di mana anak-anak muda Banten, saya bilang, atau anak Indonesia tidak kesulitan seperti saya kalau mau belajar sastra, jurnalistik dan film. Iya. Saya akan bangun itu. Nah, dikasih sukses. Maka ketika saya menikah sama Tias, Putri Solo, lahirlah anak pertama di sebuah tempat. Saya udah punya rumah di sini tapi belum punya perpustakaan. Ini tanah belum dibebasin. Tiba-tiba ketika anak saya yang pertama yang sekarang di Cina itu lahir, nangis kan? Tiba-tiba dibalas oleh yang lain, nangis. Di tiap kamar pada nangis. Terus saya bilang ke istri saya, ini tempat pertama kali bayi-bayi melihat dunia. Oh, Gitu. Kita namain Rumah Dunia. Buat perpustakaan kita, bilang ke Tias gitu. Kan dulu saya janjinya mas kawinnya perpustakaan ke dia, tapi belum terlaksana. Terus diolah lagi, kemudian saya punya tagline, karena memang kata istri saya, dari mana ngebangunnya? Dari kata-kata yang kita keluarkan. Maka rumahku rumah dunia, ku bangun dengan kata-kata. Saya ngebangun dari honor cerpen, honor puisi, honor skenario. Saya kerja di RCTI waktu itu tahun 96. Jadi akhirnya ketemulah rumahku rumah dunia, ku bangun dengan kata-kata. Lalu yang nanya lagi, maksudnya apa tuh rumah dunia? Memindahkan dunia ke rumah lewat buku ya. sastra, lewat film, seni rupa. Jadi karena ini rumah dunia memindahkan dunia ke rumah lewat kata, rupa, dan warna. Itu kata itu sastra, rupa itu seni rupa, warna itu ya dari menggambar, dari film dan sebagainya. Nah itu namanya yang aktivitas-aktivitas di rumah dunia seperti itu ya mas ya. Iya. Ya tiga tadi termasuk juga kata. Iya. Berarti kan saya lihat tadi di depan tadi memang ada satu tempat yang nampaknya itu sangat menarik sekali kalau dijadikan sebagai ajang diskusi, Iya. berteater dan sebagainya. Iya, teater terbuka kita Teater namanya. terbuka betul. Nah sebelum saya lebih dalam mengeksplorasi terkait kegiatan literasi ya, saya ingin sedikit cerita dari Mas Golagong juga ya. Tadi istri Mas Gong adalah Putri Solo. Iya, iya. Nah tentunya bukan hal yang mudah lah ya, maaf ya dengan kondisi fisik. Iya, seperti dengan kondisi itu. fisik. Ya. Mas Gong bisa nggak cerita ke kami dari sisi romansnya lah, Ya. bisa menggait Putri Solo dan Benar, seperti ya. itu seperti apa? Ya. Jadi memang harus diakui di Indonesia ini hingga sekarang masih diskriminatif gitu, dan itu wajar. Iya. Jadi saya itu tidak menganggap sebagai malapetaka. Waktu SMP kata bapak saya, kamu harus berprestasi. Kalau berprestasi biasanya menjadi lebih mudah untuk bergaul, dan itu saya rasakan. Waktu saya dari SD masuk ke SMP, saya harus beradaptasi lagi. Dan orang-orang memang bukan melecehkan, ya tidak menganggap ada yang tangan satu, udah. Iya. Dan saya juga dapat bangkunya di belakang. Di belakang ya nggak apa-apa, saya bisa lihat orang-orang. Nah, kata bapak saya tadi, supaya mereka berpaling ke saya harus berprestasi. Saya dapat 2 prestasinya. Pertama, saya bintang pelajar tuh. Iya. Bintang pelajar, yang kedua juara badminton di kelas 1. Di SMP-nya kelas 2. Di SMP-nya kedua.
tapi yang pertama tangannya 2. Nah, baru tuh orang nengok ke saya. Wah, ini ada orang tangan 1 bintang pelajar dan badmintonnya juara kedua. Mewakili sekolah kemudian. Nah, barulah tuh di situ orang bisa melihat. Nah, eksis kan saya. Tapi ya Bapak bilang jangan sombong. Nah, yang ketiga, kalau guru bilang siapa yang pulang duluan? Iya. Jawab pertanyaan gitu kan. Iya, Siapa presiden Burma misalnya? Iya. Siapa ketua PBB? Zaman saya tuh misalnya diktator Uganda. Nggak ada yang tahu, saya jawab Idi Amin kayak gitu. Nah, saya kadang-kadang ngasih jawaban ke teman-teman saya. Nah, di situ orang jadi mulai membutuhkan saya. Iya. Nah, itu sudah ada tuh romen di situ. Gimana Mas? Ketika saya bintang pelajar, itu ada cewek duduk sebelah saya. Iya. Oh, aku mau jadi pacar kamu. Nah, deg ngegeder. Woi, kamu ganteng juga. Pintar juga ya gitu. Jadi itu saya anggap bagaimana reaksi mereka, ya itu kan cinta monyet ya. Jadi saya dalam hati, oh berhasil juga nih apa yang diomongin sama Bapak. Tapi ada juga yang kemudian misalnya tiba-tiba saya kelas 2 lagi main di komplek gitu, main masih kinestetis lah, main benteng-bentengan. Tiba-tiba ada yang bilang, misalkan Harry dijodohkan, suka dikata-katain kan, misalnya Harry Sasa. Iya. Sasa Duta Baca Surabaya. Iya, sekarang. Harry Sasa, itu cewek ngomong, ngapain sama orang buntung? Bilang begitu dia. Saya sudah dilatih sama Bapak, kalau ada orang yang menghina kamu, jangan marah. Kamu harus ngasih kesan baik. Ya memang kamu tangannya 1, mau diapain lagi? Ya tapi saya shock juga gitu. Ya saya pulang. Kenapa kamu sedih? Ceritain. Kamu tangannya 1 atau 2 kata Bapak. Ya 1. Ya udah. Bapak nggak ngertiin perasaan saya. Kalau orang cacat atau orang punya kekurangan dihina lalu sedih, itu biasa kata Bapak. Wajar itu. Tapi kalau misalnya kamu tersenyum itu baru luar biasa. Jadi anggap biasa aja. Wah, Bapak saya nampaknya begitu. Jadi itu romen di SMP. Kemudian ada tuh yang sempat berinteraksi sama saya kelas 3. Dia janji SMA. kelas 3 SMP. Dia jadi cinta monyet lah. Dia janji mau nonton saya adu badminton antar sekolah. Saya udah di lapangan di tribun, nggak ada tuh si cewek. Cinta monyet. Saya kesel, kalah saya badminton. Saya pergi ke Purwakarta liburan, kecewa aja. Pas masuk sekolah saya tanya, kamu kenapa? Kata dia, kan belum ada WA ya, belum ada handphone. Jadi kata dia, iya saya tiba-tiba harus liburan ke Bandung. Kecewanya. Nah, SMA nih yang agak unik. SMA rating saya makin naik nih. Pertama apa? Barangkali saya orang pertama di SMA itu yang masuk koran. Waktu itu ada kejuaraan pelajar se-Jawa Barat. Wakil dari SMA Negeri 1 Serang Banten, saya salah satunya, ada 3 orang. Saya ranking kedua. Untuk kegiatan apa itu? Kejuaraan badminton se-SMA se-Jawa Barat. Kan masih kabupaten. Nah, saya waktu itu pertandingan pertama berhasil mengalahkan pemain dari Kuningan. Dan itu membuat geger pebulu tangkisan di Indonesia. Isu Mirat, pokoknya orang-orang pemain-pemain badminton Jawa Barat tuh kaget. Nah, saya dimasukin koran, di wawancara, masuk koran Pikiran Rakyat. Rating sana itu udah. Nah, disitulah saya mulai tergoda. Jadi saya tidak pacaran. Kalau ada cewek mau malam minggu kencan, udah. Nah, di sekolah lain ada perempuan yang memberi inspirasi ke saya di novel ini. Ada di situ juga ya? Jadi inspirasi di sini. Yes. Namanya saya abadikan di sini. Itu saya sayang banget sama dia. Dan dia juga tampaknya begitu ke saya. Jadi kalau berangkat sekolah itu dia rumahnya di batas kota. Jadi dia harus naik mobil ke kota Serang. Saya dari kota menjemput dia di terminal. Lalu saya mengantar dia ke sekolahnya. Lalu setelah itu saya jingkrak ke sekolah saya. Jadi di sepanjang jalan kan Serang kecil tuh. Kadang-kala ada orang yang bawa motor, nebeng. Ada beca sendirian, nebeng. Yang penting saya udah mengantar dia ke sekolah. Nah itu cinta platonik kali itu. Yang kemudian dia lulus sekolah dijodohin. Dia menikah, saya baru ke Bandung. Nah di Bandung kemudian banyak romans terjadi. Rupanya orang Bandung, perempuan-perempuannya mulai terbuka biasa. Bisa diajak berdiskusi. Apalagi setelah tahu saya jago badminton, juara se Asia Pasifik.
saya bisa mewakili Unpad. Jadi di Unpad tuh saya juara badminton. Di antar kampus juara keempat saya. Dan yang 1, 2, 3-nya tangannya 2. Nah, jadi cewek-cewek Bandung tuh modern cara berpikirnya sehingga kecacatan saya tidak jadi masalah. Tapi ada yang unik nih. Mereka, dan itu saya anggap maklum. Jadi kalau pacaran itu di perpustakaan. Kalau saya ajak keluar membutuhkan mental yang kuat. Pernah saya latih dia jalan menyusuri Dago sampai ke bioskop, itu saya di depan, dia di belakang. Masih ragu dia dilihat publik. Nah, saya tungguin, saya bina itu, saya tungguin sampai akhirnya dia mau jalan di sebelah saya. Dia udah kuat mentalnya, dia merasa bahwa saya juga seseorang yang bisa dia banggakan, akhirnya jalan bareng berdua. Tapi juga bukan jodoh. Iya. Nah, Tias lah kemudian jodohnya. Nah, itu Gimana ceritanya kalau Mbak Tias? Mbak Tias itu pertama dia tuh pembaca yang nekat, dia mengkritik saya, tidak suka, dan dia datang ke tempat saya pacaran, merebut saya dari perempuan lain dengan kecantikan Solonya itu. Jadi dia tahu saya ada di Solo, saya nyebarlah kabar, saya kasih tahu juga, jumpa fans lah, saya ada di Solo nih, kalau mau ketemuan silakan, saya sedang di rumah perempuan yang dekat sama saya lah. Dan dia datang menarik perhatian saya, lalu saya berpindah ke dia, dan saya merasa dia jodoh saya. Kenapa? Karena dia menulis puisi. Jadi dia menulis puisi, saya merasa puisi itu buat saya, dan saya kejar terus tuh, ini puisi buat saya kan, GR gitu kan. Iya, udah saya lamar akhirnya. Gitu. Luar biasa. Dia insinyur deh. Satu cerita yang memang memberikan inspirasi buat kita semua, bahwa kekurangan ya secara fisik itu tidak menjadikan itu sebagai Kitanya tidak ada halangan. Betul. Jadi gini, si perempuan itu ya tergantung kita. Kan semua orang gak ada yang sempurna. Emang masih ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Persis, Ya? semuanya. Saya juga ada kekurangan. Hampir semua orang kekurangan. Ditutup dengan kelebihan di hal lainnya gitu ya. Iya, jadi si perempuan itu akan jadi kita ini kekurangannya akan tertutupi oleh sesuatu yang pada akhirnya si perempuan itu membutuhkan gitu. Luar biasa, ini mungkin bisa menjadi motivasi ya buat sahabat Ini contohnya yang gini. sampai hari ini masih single dan mencari pasangan. Gini, kan ada orang yang punya kekurangan mengeluh aja. Ya, cewek juga pergi lah. Semakin berkurang aja ya. Iya, misalnya, ya saya gini, saya mungkin kamu nggak akan mau sama saya mau misalnya orang miskin, saya ya punya kekurangan, enggak munculkan kekuatan itu sehingga si perempuan itu merasa bahwa kekurangan itu tidak jadi tidak penting. Baik. Saya akan masuk ke tadi inspiratif Mas Golagong dengan kondisi yang cacat lah ya. Artinya tapi prestasi yang luar biasa di kejuaraan-kejuaraan bulu tangkis Asia Pasifik. Dan kalau nggak salah itu pun juga dinarasikan dalam sebuah buku Gong Smash. Ya, Gong Smash. Gong Smash yang situ saya baca memang banyak memberikan motivasi kepada kita semua bahwa capaian-capaian selama olahraga itu akhirnya ditransformasikan ke dalam tulisan. Nah, itu gimana ceritanya Mas sampai lahir Gong Smash, dan saya pikir itu juga sangat luar biasa sekali itu pembacanya. Ya. Saya mau cerita dulu. Pulang dari Jepang, saya kan dapat medali emas badminton, dan saya ingin jadi pelatih untuk orang cacat. Tapi ternyata jangankan atlet cacat, atlet normal pun belum diurus zaman itu ya. Betul. Akhirnya kebiasaan saya membaca itu menolong saya. Saya melamar ke Kompas Gramedia, kemudian saya jadi wartawan, kemudian muncul Balada Siroy. Nah di situ ada yang disebut pengalaman empirik, ada yang disebut fragmen-fragmen kehidupan saya misalnya. Tapi kebanyakannya saya menulis fiksi dari hasil riset observasi dan sebagainya. Nah tiba-tiba tahun 2020 sebelum saya sudah jadi duta baca belum ya? Kayaknya belum ya. Saya belum jadi duta baca deh. Tiba-tiba PPKM, otomatis nggak ada pekerjaan saya. Semua kegiatan-kegiatan saya, komunitas atau kementerian di stop. Ya, untuk luring kan nggak bisa ya makwa ya. Zona merah. Praktis saya di rumah. Lalu saat itulah kemudian berkahnya saya menulis. Dalam waktu 15 hari jadi Gong Smash.
Dan penerbit saya kebetulan sahabat Epigraph itu bilang ke saya, Mas sekarang coba nulis, jangan nulis fiksi, coba ada nggak dari pengalaman Mas yang bisa dibagikan ke pembaca. Oh sisi saya nih yang olahragawan belum, saya lagi nyiapin buku kedua setelah Gong Smash, Gong Speed, setelah Gong Speed, Gong Power. Nah itu trilogi, tapi ini terganggu kegiatan duta baca, jadi masih tinggal dipindahin, baru bab 1. Nah jadi sekali lagi bahwa untuk jadi penulis itu bisa kita observasi, mewawancarai orang, riset pustaka, bisa berdasarkan pengalaman pribadi, bisa pengalaman orang. Nah kalau pengalaman pribadi, hati-hati, jangan sampai itu menjadi biografi. Itu. Nah kalau biografi, hati-hati, jangan sampai jadi narsis, jangan sampai jadi hiperbol, mengagung-agungkan. Itu memang berat itu menulis itu. Waktu saya menulis Gong Smash juga, saya hati-hati sekali. Mudah-mudahan tidak jadi narsis, mudah-mudahan tidak berbunga-bunga, mudah-mudahan seperti itu. Tapi katanya beberapa pembaca merasa saya masih dalam tahap wajar lah menceritakan itu. Sudah berapa judul buku Mas yang ditulis? 127 127 ya. Tahun ini kan saya mengeluarkan buku baru tuh. Iya. Kumpulan flash fiction, fiksi mini. Jadi sepanjang 2022 Januari sampai Desember, di tengah tugas saya sebagai duta baca Indonesia, jika di hotel di sepertiga malam saya menulis. Jadilah 50 fiksi mini. Nah dari buku-buku yang sudah Mas Gong hasilkan ya tentunya pasti ada catatan-catatan yang menarik, ada kesulitan, challenge, tantangan. Nah dari buku-buku itu ya memang kalau kita dengan pendekatan bestseller ya buku Balade Siroy lah yang paling puncak. Tapi di sisi lain ada nggak Mas kesulitan atau ya hal-hal yang menarik yang bisa disampaikan ke kita dari buku-buku yang Mas Gong tulis? Saya ada buku bestseller itu ada berapa ya? Setelah ini ada Padamu Aku Bersimpuh trilogi. Itu saya tulis 2 tahun. Kalau ini 6 tahun risetnya. Menulisnya 6 tahun juga Balade Siroy. Tapi kalau Padamu Aku Bersimpuh risetnya 1 tahun, risetnya 2 tahun, menulisnya 1 tahun. Itu ingat. Dan itu disinetronkan di TV-TV swasta. Nah, kemudian kesininya ketika saya dikenal sebagai penulis, kemudian orang melihat bahwa saya tidak sekadar menulis tapi juga membuat komunitas. Sebelum Rumah Dunia juga saya membuat komunitas, berpindah-pindah, lalu jadilah komunitas Rumah Dunia. Murid-murid saya yang dulu misalnya diajari di beberapa kota atau pembaca buku saya mencium itu, mereka rata-rata jadi wartawan tuh. Nah tahun 98 mulailah mereka mengekspos saya, mulailah orang tahu bahwa saya tidak sekadar menulis. Nah, di situ saya kekurangan waktu. Jadi kesulitan saya itu sebenarnya waktu sekarang tidak cukup. Jadi ketika saya misalnya setelah sholat malam menulis, tiba-tiba udah subuh, tiba-tiba udah harus berangkat ke bandara kayak gitu. Jadi persoalan waktu sekarang yang jadi bukan masalah sih, yang harus bisa saya atur waktu ya untuk bagaimana menerangkan yang ada waktunya di kepala dalam bentuk tulisan tadi Mas ya. Oke Mas, kalau coba kita kaitkan dengan aktivitas literasi Mas Gong kan luar biasa. Di satu sisi penulis produktif, tetapi di sisi lain juga orang yang sangat peduli terhadap lingkungannya, terhadap kemajuan literasi kita. Nah tercatat dari beberapa gerakan literasi atau aktivitas literasi Mas Gong lakukan, pengalaman ketika diangkat sebagai ketua forum TBM itu pasti kan ada hubungannya sama itu loh. Gimana Mas bisa dibagikan ceritanya? Saya sangat kagum sama orang-orang di pelosok. Saya sering bilang, kamu udah miskin masih ngurusin orang. Kadang-kadang dia nggak punya pekerjaan gitu ya, serabutan. Saya pernah menemukan di pelosok Natuna gitu ya, di tengah hutan kelapa sawit, dia ditipu oleh semacam agen gitu ya. Lalu dia tidak punya pilihan, artinya dia bekerja serabutan, tapi di dalam tasnya itu dia kayak filsuf, bawa buku deh, 70 buku. Untuk saling dipinjamkan dibaca. Iya, lalu di tengah hutan itu
ada rumah bekas transmigran kayak kandang kambing, Hmm. dia jadikan taman bacaan, dia tidur di situ, kemudian dia minta izin ke pemiliknya, dia nyari kayu-kayu bikin rumah di situ, dia kerja serabutan, akhirnya dibeli itu tanah di tengah hutan itu, akhirnya dia berternak dan sebagainya. Nah, banyak saya menemukan orang-orang seperti itu ketika saya jadi ketua forum taman bacaan. Jadi fase kan TBM itu taman bacaan itu ada yang generasi 1.0 misalnya, dia hanya sebagai operator saja, Betul. gelar-gelar buku. Lalu ada yang generasi 2.0, dia mulai menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peluncuran buku, bedah buku. Lalu generasi 3 dia mulai menulis, generasi 4 mulai mengalihwahanakan menjadi film pendek dengan literasi digital ini. Nah, itu suka duka saya di situ. Saya selalu mendorong mereka agar kamu harus bisa berdaya dengan buku. Jadi nggak susah lagi nyari uang. Kan kadang-kala keluhan pertama itu di masyarakat bahwa pengelola TBM ini belum jadi toladan. Library impact-nya itu belum. Jadi belum merata. Kasarnya begini, saya sukses nih jadi penulis, saya akan coba analogi gini, Duta Baca Indonesia, Tantowi Yahya, Andi Noya, sama Najwa Shihab, semua orang tahu dia sukses dengan membaca. Nah, ketika saya, kan pertanyaannya, saya bisa nggak membuat orang sukses dengan membaca? Kalau saya udah sukses. Nah, itu poin pentingnya ketika saya jadi ketua forum TBM membaca. Kamu cuma ngegelar-gelar buku, sekarang kamu tunjukkan kepada orang bahwa kamu mendapat manfaat dari buku. Apa misalnya? Yang disebut literasi kesejahteraan. Kalau dia baca buku brownies, maka dia di rumahnya kemudian bikin brownies. Bisa langsung diterapkan lah. Terapkan, maka literasi kesejahteraan itu di situ. Dia bisa literasi sains, bisa adonannya, warnanya dari daun. Kemudian dia foto itu, jadi literasi digital, dia jual di internet. Nah, setelah itu literasi numerasi, temannya sadar kamu belum punya logonya, belum punya numerasi. Orang kalau lihat itu paham tuh browniesnya. Lalu dia belum paham juga soal misalnya proses ketika dia bikin brownies, bisa nggak dituliskan. Nah, itu yang kemudian membuat saya gemes gitu. 5 tahun nggak cukup tuh, 5 tahun. Jadi saya dari Sabang sampai Manado 5 tahun itu, nggak sampai ke Papua ketika jadi ketua forum TBM. Jadi saya ingin memberitahu bahwa buku itu bisa membuat kamu sejahtera. Cara yang paling mudah tanpa modal, menuliskan kembali apa yang sudah kamu baca. Seperti Mas Edi bilang, tanggung jawab seorang pembaca adalah menuliskan kembali apa yang sudah kamu baca. Jadi itu sesuatu yang paling mudah, itu saya ajarkan di sini. Kalau kamu baca buku, tulis reviewnya, nanti akan dapat duit resensi buku, gitu. Tadi dari ketua forum TBM, kemudian di tahun 2021 ya Mas ya, itu terpilih sebagai Duta Baca. Nah, alasannya apa Mas waktu itu? Kenapa? Ya tentunya masing-masing orang ketika dinobatkan atau ketika dikukuhkan sebagai duta baca itu pasti punya motivasi. Motivasinya kan itu kan duta baca sangat sibuk sekali lah. Nah, Pertama besar sekali itu. Pertama kan saya tidak menyangka, tidak menduga. Kan awalnya sih yang saya tahu tuh seorang artis. Tapi kemudian dia mundur karena tidak sanggup. Nah, kemudian tiba-tiba dipilihlah saya dengan segala keterbatasan, ketidaksempurnaan. Tapi rupanya Perpustakaan Nasional itu meminta yang mungkin tidak akan bisa dilakukan oleh artis tadi, apa? Belusukan. Yes. Jadi belusukan. Nih, saya pengangguran, nggak punya pekerjaan tetap kan, jadi saya bebas. Jadi ketika memilih saya jadi duta baca, saya tanya kan ke Pak Adin sama Pak Saripando, apa kewajiban saya? Setahun 12 kegiatan. Kata saya nggak cukup itu untuk memajukan atau meningkatkan indeks literasi masyarakat. 12 kegiatan, datang satu kota pergi. Kata saya kalau boleh izinkan saya improvisasi.
Ya sepanjang tidak menyalahi anggaran, silahkan. Saya punya komunitas. Yang salah satunya Taman Bacaan Masyarakat, Forum Lingkar Pena, komunitas-komunitas sastra literasi. Karena saya melakukan banyak hal kan. Jadi saya menulis, saya punya komunitas. Nah, networking itulah yang saya rawat. Jadi ketika saya ditunjuk amanah jadi duta baca, saya minta relawan Rumah Dunia Rudi Rustiadi jadi asisten saya. Kemudian saya kontak beberapa teman. Ini ada program Duta Baca Indonesia Belusukan Safari Literasi. Nah, tujuannya mengaktifasi kepala dinas yang merasa dibuang. Tuh, saya tahu banget. Mereka lah ya. Iya, saya masalah itu tahu sebelum saya jadi duta baca. Di beberapa daerah ya. Iya, di beberapa daerah. Kedua, menjadi semacam think tank atau sparring partner pustakawan untuk bisa menghasilkan program-program unggulan. Ketiga, mengajak komunitas untuk mendekat ke perpustakaan di daerahnya masing-masing. Networkingnya tuh. Keempat, ingin mengajari mereka menulis agar bisa berdaya dengan buku, mendapatkan impact-nya tadi, mendapatkan nilai ekonomi dari kebiasaan membaca. Karena nilainya besar itu. Apalagi kalau mereka mahir menulis novel bestseller, ada teorinya itu. Bisa difilmkan dan itu tidak sedikit angkanya. Nah, yang terakhir itu saya ingin agar seluruh masyarakat Indonesia menulis. Baik. Dalam beberapa kesempatan Mas Gong selalu sampaikan pergantian duta baca dari waktu ke waktu, mengambil satu analogi dari narasi menjadi aksi. Artinya aksi-aksi yang telah dilakukan Mas Gong dengan kegiatan safari literasi dan gerakan-gerakan yang memicu semangat orang-orang di daerah untuk menulis. Nah, kemudian Mas Gong dari tagline-nya kan biasanya setiap duta baca kan memiliki tagline-nya. Salah satu tagline yang akrab dengan kita adalah berdaya dengan buku. Jadi Mas Gong sudah sempat sampaikan bahwa buku itu bisa memberikan satu penguatan dampak yang luar biasa. Kemudian membaca saja tidak cukup, tapi menulis. Nah, Mas Gong juga menyambung lagi dengan gerakan Indonesia menulis. Nah, betul. Nah, dari tahun 2021 sampai 2022 ini, nah lihat kegiatan Mas Gong di daerah ya itu bisa diceritakan kita kan sangat luar biasa banget. Mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi inspirasi kita semua, Mas Gong. Iya. Pertama, 3 pendahulu saya, Tantowi Yahya, Andi Noya sama Najwa Shihab, mereka terikat waktu kan. Jadi bukan mereka tidak sanggup melakukan apa yang saya lakukan, tapi mereka tidak punya waktu untuk itu karena bekerja. Saya kalau masih kerja di RCTI juga nggak akan mungkin. Nah, saya memutuskan. Jadi ketika saya ada 2 keputusan penting dalam hidup saya. Satu, keluar dari kampus. Kedua, dua-duanya mengundurkan diri dari RCTI karena saya ingin fokus di sini. Nah, ketika saya mendengar bahwa satu buku ditunggu 50 orang menurut riset Perpusnas, maka tidak ada kata lain, kita harus memperbanyak buku. Nah, kenapa berdaya dengan buku? Saya ingin mengajari orang-orang menulis bahwa hasil tulisanmu itu nanti jadi uang. Gitu. Nah, Perpusnas mengizinkan saya mencoba tahun 2022 bulan Januari, saya ditemani asisten Rudi, ditemani 2 asisten lain, Dalil Mahendra dan Taufik, dengan mobil Perpusnas, diberi 4 kegiatan DBI, APBN, bisa jadi 200 kegiatan. Wah, luar biasa itu. Ya, di 4 titik itu kan naik mobil nih, karena saya pernah jadi ketua forum TBM, banyak pembaca di beberapa daerah, mereka penggemar sinetron saya, jadi lebih mudah networkingnya. Saya umumkan aja di medsos. Iya, di medsos umumkan. Saya mau kegiatan di Sidoarjo, APBN ya, Sidoarjo, Buleleng itu Singaraja, Mataram sama Kupang. Itu kan kalau saya bolak-balik nggak efektif, nggak produktif. Maka saya susun jadwal. Jadwal saya sebarkan di medsos. Tuh, saya mau safari literasi sampai ke Kupang. Yang mau mengisi di tanggal-tanggal sekian, daftar ke Rudi Rustiadi. Akhirnya jadilah 3 bulan tuh. 3 bulan ya? 3 bulan ya. 3 bulan, 200 kegiatan, 40 kota, 90 hari. Wah, luar biasa.
Jadi 60 hari jalan itu. 40 hari 200 kegiatan, berarti 1 hari 5 kegiatan. Nah, kenapa itu bisa sukses? Karena mereka nggak usah bayar honor. Kan saya udah dihonorin sama Perpusnas. Jadi kalaupun mereka ngasih honor, ngasih bensin. Tapi syaratnya, kalau dulu sebelum jadi duta baca, saya melakukan ini tidurnya di taman bacaan, di rumah. Nah, rupanya sekarang, Relawan itu ya. rupanya sekarang kepala-kepala dinas perpustakaan mau tidak mau harus terlibat. Karena saya duta baca Indonesia. Ketika saya datang ke satu daerah, diterima oleh komunitas bilang tuh ke kepala dinas, duta baca mau datang tuh. Kepala dinas perpustakaan otomatis, wah, yang saya bilang mengaktifasi. Disitulah terjadi dinamikanya. Ada yang kaget, ada yang merasa, kok kenapa ke komunitas, tidak ke saya. Saya ceritain. Di situ mulailah terjadi interaksi dan alhamdulillah semua bisa menerima. Jadi yang tadinya kegiatannya komunitas difasilitasi sama dinas. Malu dong ada duta baca datang tidak difasilitasi. Kan mereka cuma fasilitasi makan sama kamar 2 aja. Biasanya agenda-agenda di lokus-lokus atau tempat-tempat yang menjadi itu dia. literasi apa itu? Apa saja? Pertama, waktu mereka bertanya apa yang akan duta baca lakukan. 1, harus mewawancarai kepala daerah. Pesan dari Pak Saripandu juga. Harus mewawancarai kepala daerah setempat. Dan di dalamnya harus mendorong tentang perda literasi. Ya, kedua, memberikan pelatihan menulis ke siapa saja yang mau. Jadi jam 7 sampai jam 10 saya memberi pelatihan menulis di sekolah ini misalnya. Tiba-tiba ada kampus datang, Mas setelah ini ke sana ya, ke sana saya. Memberikan pelatihan menulis kisah inspiratif secara umum, memberikan pelatihan membuat alat peraga literasi dari dus bekas, datang ke TK PAUD mengenalkan literasi sejak dini. Saya mengubah diri saya menjadi Paman Gong, Calemek Ajaib Paman Gong. Terus apa lagi? Kami memberi bantuan sembako buku. Oh iya. Ya, sembako buku. Jadi buku-buku juga ya. dari Perpusnas, dari siapa aja tuh ya dikumpulkan. Terus apa lagi? Bedah buku. Jadi kalau di kampung, di kota itu, Mas, ini anak murid kami SMA atau SMP bikin buku, bisa nggak dibedah? Dikirim PDF-nya di perjalanan saya baca, lalu dibedah. Terus menghadiri pameran, bedah film, terus orasi literasi, kemudian seminar. Jadi banyak tuh mengunjungi, berusukan ke taman bacaan, memberi motivasi, ke penjara. Oh, ke penjara juga Mas ya? Iya, cuman yang saya sedih itu saya nggak bisa ngasih solusi. Misalnya datang, Mas, tolong sih saya butuh bantuan, ingin bangun perpustakaan. Saya cuman bisa sini, saya kasihkan ke Perpusnas. Nah, soal eksekusi saya bukan decision maker di situ. Itu kadang-kadang sedih kalau saya sekaya Prabowo mungkin punya 500 triliun gitu ya. Langsung dibantu ya. Iya tuh. Tinggal saya taruh 1 triliun di satu bank. Tiap bulan distribusi aja itu bunganya ya. Gitu. Biar yang riba yang kan jadi manfaat kan. Kalau riba di situ jadi manfaat. Minimal kan dengan safar literasi ini Mas Bilekong bisa memotret lah kondisi literasi di kita itu sebenarnya seperti apa, dan tentunya juga kemudian masukan-masukan dari yang datang itu bisa menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan kami di Duta Nasional. Ya, saya menemukan masalah begini. 1, mereka sulit mengakses perpustakaan. Iya. Karena di Jawa pesta pora. Yang kemudian Perpusnas mencoba dengan Pocadi atau TPBIS itu. Terus itu apa ya? Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ya, nah itu mulai oleh Perpusnas digalakan Pocadi dan TPBIS. Nah, kemudian distribusi buku yang tidak merata. Tadi sudah disodorkan data 1 buku ditunggu oleh 50 orang, jadi memang di sana sulit bukunya. Itu ya. Iya, makanya saya punya program Hibah Buku Nusantara. Terus program-program yang belum relate dengan zamannya. Jadi masih konvensional cara berpikir pustakawannya. Jadi pustakawan-pustakawan di daerah itu saya temukan permasalahannya, mereka kurang dimotivasi oleh kepala dinas perpustakaan yang merasa dibuang. Itu. Sehingga program-programnya belum relate dengan zaman literasi digital. Itu. Jadi belum ada podcast, beberapa ada tapi secara keseluruhan belum.
kayak gitu. Oke, berarti kan memang masalah utama yang sama juga kami tangkap itu adalah ada disparitas lah Ya, antara wilayah barat timur barat, timur, Terlalu apalagi jauh. timur lagi ya kan, terlalu jauh. masuk kemudahan akses, ketersediaan bahan bacaan. Ya. Nah, kemudian gini Mas, kalau kita mencoba merelasikan itu dengan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah, ya misalnya kita ada payungnya juga, Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan, tapi juga ada Undang-Undang Perbukuan juga, yang di situ memang mengamanatkan daerah-daerah itu mensupport kehadiran buku-buku. Nah, dalam pandangan Mas Gong itu dari kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah itu, bagaimana sih kekuatan Undang-Undang Perbukuan itu juga bisa mendukung agar daerah-daerah itu juga menghadirkan buku-buku? Mas? Undang-Undang nomor 43 tentang perpustakaan kan trennya sedang bagus nih. Betul. Nah, sekarang ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2017 tentang ekosistem perbukuan yang belum direspon satupun oleh wilayah untuk jadi perda. Nah, Banten pernah mencoba. Ini udah 5 tahun tuh nganggur tuh. Iya. Eksekutif, legislatif, akademisi, penulis lokal, insan pers itu belum sadar dengan kehadiran undang-undang itu, sehingga ekosistem perbukuan di daerah-daerah belum maksimal. Penulis-penulis lokal masih harus ke Jawa, yang kemudian ongkosnya menjadi lebih mahal. Kalau undang-undang sistem perbukuan itu direspon dengan baik, keluarlah perda misalnya, eksekutifnya, legislatifnya tadi ya dengan stakeholder itu bikin semacam SFGD, terus mereka mengeluarkan naskah akademis, kemudian keluarlah rancangan perdanya, lalu diketok palu menjadi perda tentang perbukuan. Orang Papua itu kalau bikin buku ada payung hukumnya, nggak perlu nyata ke Jawa. Ya, itu yang bikin mahal ya. Itu bikin mahal. Ekosistem perbukuannya akan jalan tuh. Toko buku ngapain lagi nyata ke Jakarta? Nanti saya tiba-tiba ditanya oleh orang Papua nih, dia investor, Golagong ada buku terbaru nggak, naskah terbaru? Dicetaknya di Papua, cetak di Papua, udah diedarkan di Papua. Ternyata kalau misalnya, jadi maksudnya peluang-peluang itu secara merata didistribusikan. Kan investor Papua juga pengen nerbitin karya saya. Ketika itu bestseller di Papua, bisa distribusi se Indonesia, sehingga ekonominya jadi merata. Nah sekarang semuanya investor, semua uang disedot ke Jakarta, nyetak buku aja harus ke Jakarta. Nah itu tuh yang keadilan tidak merata tuh di situ. Sampai ke persoalan itu hilir ya. Masyarakat belum menikmati bahkan di persoalan perbukuan. Oke, berarti memang ketimbangan tadi salah satu munculnya di sana ya. Iya. Nah, kemudian gini Mas Gong. Harga bensin katanya udah sama ya sekarang di Papua. Betul, harga bensin, harga semen itu sudah merata juga. Nah, kemudian masalah buku ya tentunya dari beberapa buku yang sudah Mas Gong hadirkan itu ada yang beberapa dialih wahanakan menjadi elektron. Nah, salah satu tentunya ini. Ya, Balasiro. Perpustakaan ini salah satu buku yang memang di tahun 88 saya tulis. 88 ditulis. Kemudian diterbitkan tahun 89 jadi buku. 89 ya. Awalnya di majalah Hai dulu ya 88. Betul, itu menjadi bacaan wajib kaumku waktu itu ya. Karena kan memang Hai itu menjadi majalah anak muda yang sangat yang populer, berkelas lah. yang berkelas lah. Kalau orang udah baca Hai, ya berarti dia mengikuti perkembangan musik dunia, musik Indonesia, sastra juga gitu loh. Nah, mungkin bisa cerita sedikit terkait buku ini, Mas. Ya. Artinya proses untuk mengalihwanakan ke film dan akhirnya direspon oleh IDN Picture dengan luar biasa ini seperti apa? Ya. Jadi Balada Siro ini unik. Saya bilang kutukan tahun 89 itu Lupus, Ali Topan Anak Jalanan dan Catatan Si Boy sedang mewabah. Saya sudah ditawar untuk difilmkan, tapi saya belum mau masuk ke pusaran itu. Terlalu sesak. Nantilah ada masanya. Tapi pertimbangan kedua, saya tidak ingin merusak imajinasi pembaca. Kata pembaca, Mas jangan difilmkan, nanti rusak imajinasi. Oke, tapi tahun 2000 saya pengen difilmkan karena butuh duit buat Rumah Dunia. Idealisme itu butuh ongkos. Nah, jadi disinetronkan oleh Indika Entertainment. Yang main Arisya Saleh, tapi ditayangkannya di Malaysia. Ada persoalan-persoalan faktor X lah yang kemudian swasta saat itu di Indonesia nggak menayangkan itu malah. Iya, persoalan-persoalan non teknis lah itu.
kenapa mungkin ada klausul-klausul yang dilanggar gitu ya, sehingga SCTV waktu itu nggak mau nayangin, akhirnya diputar di Malaysia. Nah itu saya bisa membebaskan ini Tanah Rumah Dunia yang 1000 meter ini. Yes. Nah kemudian buku-buku saya disinetronkan. Nah tahun 2012 ada lagi pembaca yang kemudian jadi sutradara pengen memfilmkan ini. Nah saya kasihan tuh, datang soalnya ke Serang, tapi kemudian gagal. Tahun 2015 dicoba lagi, ada PH baru, gagal lagi. Tahun 2018 Fajar Nugros datang ke sini, dia bercerita ke saya 2018, Mas saya dulu pernah hadir di Kaliurang saat Mas Gong ngasih pelatihan, tapi saya ditolak oleh panitia karena belum bayar, dan saya berjanji akan salaman sama Mas Gong dan dia ingin memfilmkan Balada Si Roy. Dia datang ke sini, saya menghormati dia sebagai tamu dan dia memaparkan rencana-rencananya, action plan-nya. Lalu kami berdiskusi di sini dengan pembaca Balada Si Roy seluruh Indonesia, dari Aceh, dari Banjarmasin, dari Surabaya, Blitar, datang ke sini. Mereka ditemukan di sini. Oh, datang di Rumah Dunia ini, bertemu dengan Fajar Nugros, berdebat. Kalau kamu mau memfilmkan Rumah Dunia, Balada Si Roy harus begini. Dan Fajar Nugros mendengarkan. Dan lalu dia umumkan, saya tidak akan mengubah Balada Si Roy. Nah, nyari pemainnya, anaknya Ustadz Jeffrey itu 2 tahun. Baru ketemu, tahun 2020 ketemu tuh pemainnya. Bayangin itu. Dari pembuatan praproduksi, skenario, praproduksi aja ya, sampai setting lokasi, ketemu pemainnya last minute. Syutinglah 2021 pas zona merah. Bayangin tuh. PPKM itu ya. PPKM itu. Bukan PPKM, apa? Lockdown ya. Lockdown malahan Lockdown. ya. Nah, itu otoritas di Banten itu mengizinkan karena ini tentang Banten. Itu betul-betul ketat, ring 1 sampai ring 5. Nggak semua orang bisa masuk ke ring 4, ring 3, ring 2, ring 1 kalau dia tidak punya akses. Iya. Nah, jadilah sekarang 2 tahun. Jadi 4 tahun tuh butuh 2018, 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Ini kan tayang 2023 ini. Besok nih 19 Januari. Iya, 5 tahun itu. Bukunya aja risetnya 6 tahun, dituliskannya 6 tahun. Ya, terus sekarang usianya 34 tahun usianya. Usia buku ini 34 tahun. Luar biasa. Nah, mungkin bisa ngasih bocoran ya, Mas. Apa sih kira-kira value atau nilai-nilai yang terkandung dalam buku ini yang kemudian dialihwanakan menjadi film dan ingin disampaikan kepada penonton ya. Artinya kan penonton tidak hanya mendapatkan hiburan saja tapi juga edukasinya muncul di sana. Dan misalnya kalau saya baca sekilas kan memang ada pendekatan perpustakaan, literasi dan sebagainya. Ini bisa menjadi message buat para sahabat perpustakaan. Jadi ini sebetulnya tentang remaja dari Bandung yang ke Serang mendapatkan warisan dari ayahnya perpustakaan di rumah dan seekor anjing serta mesin tik. Bapaknya itu aktivis, pendaki gunung, kritis, dia tewas di gunung pada saat malari. Teman-temannya protes ke Jakarta, si ayah Roy ini pergi ke gunung. Dia merasa dengan perspektif dia demonstrasi yang terjadi saat itu juga tidak murni dari mahasiswa. Nah, Roy sebagai penerusnya tahun 80-an dalam proses pencarian jati diri. Nah, seorang remaja ternyata banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Nah, Roy mengajarkan bahwa di dalam proses pencarian jati dirinya itu dia harus menghormati perempuan, harus menyayangi ibunya, harus membantu. Dia anak yatim, tapi dia merasa harus membantu anak yatim walaupun dia yatim. Dari honor-honor tulisannya, nah dia harus menjunjung tinggi persahabatan. Kemudian dia harus mau berbagi, mencintai lingkungan. Kompleks sekali Roy itu. Kenapa dia bisa begitu? Karena perpustakaan di rumahnya itu yang mendidik dia untuk bisa jadi orang multitasking mungkin ya. Iya. Jadi dia bermanfaat buat orang ya. Roy membantu menghidupi keluarganya karena ibunya cuma penjahit. Iya. Dengan cara literasi, baca tulis, menulis. Dia menyebarkan. Nah, dia pindah dari Bandung ke Serang. Di Serang itu literasi baca tulis pada tahun itu belum. Maka di dalam tasnya itu ada buku-buku. Dia suruh teman-temannya baca kayak gitu. Dia dapat honor dari situ. Gitu. Dan
Ini persis sekali ya. Artinya kan kalau kita coba menarik ke belakang lagi, saya juga ingin tahu Mas, tadi dari sisi konten filmnya ini, tapi dari sisi proses kreatifnya yang Mas Gong lakukan selama 6 tahun itu kemana saja ya Mas untuk risetnya itu loh. Iya. Dan itu kira-kira ke depan pengen nggak sih kayak itu lagi? Masih ada saya rencana keliling Afrika. Mungkin udah selesai duta baca kali ya. Di usia Dulu saya 6 tahun kemana aja dulu 6 tahun itu? 6 tahun itu Indonesia Ya. 2 tahun, Asia 7 negara Asia 2 tahun, 4 tahun saya riset lapangan. Supportnya dari mana waktu itu? Supportnya. Ya luar negeri nggak mungkin. Oke, dong, nah kalau ini sendiri. banyak orang yang Gimana bertanya itu? ya, ini lucu nih. Saya kan juara badminton, Nah, se-Asia Pasifik. hubungannya apa sama itu? Ada. Jadi waktu itu saya bawa raket. Iya. Kalau saya habis duit, saya datang ke gedung olahraga. Saya lihat jago-jago di kampung itu. Nah, Oke, nih saya bisa ngalahin ini. Nah, saya pamer. nah, Saya datengin orang. Jagonya mana? Yang itu. Saya bisa tuh ngalahin dia. iya, pede banget. Oh, gitu. pede kan? Tangan satu. Yang bener kamu. Siapa yang bisa, yang berani? Kalau saya main, saya harus dibayar sekian. Kalau menang ya. Menang pasti. Iya, kalau menang tapi. Menang udah ketahuan. Jadi kan saya di TC-nya nasional, pelatihnya nasional, jadi ketahuan cara mukul, udah ketahuan. Oh ini nggak bisa drop shot, ini udah ketahuan. Udah kata saya minta bayar sekian, saya akan kasih dia 7 dulu. Dia nggak yakin, saya kasih foto-foto, saya bawa foto-fotonya, tuh foto-foto saya badminton. Oh kaget, main menang. Nah itu yang membiayai saya traveling selama 2 tahun di Indonesia. Selain saya misalnya datang ke satu tempat misalnya lagi banyak orang makan, saya bilang ke yang punya warung, bisa nggak saya gratis saya bantuin deh untuk ngebersihin, itu satu. Kedua kalau ada kawinan, hajatan, saya ke musola atau ke masjid, saya simpen ransel atau saya simpen di warung, saya ambil batik, lalu saya wudhu, beres-beres bersih, basahin rambut, pakai batik, ikut undangan. Oh, saya sekolah itu mah. Gratis makan. Nah, kalau keliling Asia, itu saya nulis travel writing. Dibayar $200 satu tulisan. Waktu itu Sama siapa itu? NGO atau sama lembaga? enggak, nulis di majalah. Oh, majalah. Jadi saya Luar negeri ya, Mas, luar negeri. ya 7 negara Asia. Hampir-hampir saya mungkin Waktu itu sama siapa, Mas? sendirian semuanya solo Sendiri? travel. Saya pernah coba dengan 3 orang, 2 orang. Di tengah jalan pada pengen pulang. Oh, gitu Jadi ya. observasi saya terganggu. Nah kalau sendiri itu saya misalnya gini, kalau kamu waktu itu belum ada istilah 7 backpacker. negara mana aja? 7 negara? Mana? Sarawak masih Malaysia ya. Malaysia, Singapura, Malaysia, Thailand, Burma, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Laos, Lebih dong. lebih Vietnam. Wow. Udah berapa? 8 ya? 9? Pokoknya banyak lah. Tapi nggak lewat 10 lah. Nggak. Iya. Sekarang saya udah 20 negara. Iya. Nah jadi kalau di luar negeri saya nulis, saya bekerja misalnya ada satu kawasan di Kuala Lumpur, saya ngegedor-gedor menerima pekerjaan nggak? Karena di luar negeri itu orang cacat itu harus didahulukan. Saya tahu banget itu harus minimal berapa persen ya? Kalau di Indonesia itu minimal 3% atau berapa? Jadi kalau mereka lihat orang, lah ya. Prioritas. Iya prioritas, asal bekerja gitu ya. Iya. Nah itu saya datang di Malaysia. Di Malaysia itu jauh sebelum Indonesia punya persoalan-persoalan mengurus orang cacat. Di Malaysia tuh kalau saya antri misalnya, udah dipisahin tuh, dapat diskonnya bisa 20%. Naik mobil bus juga udah ada tuh. Sekarang di Indonesia udah ada ya buat orang tua, buat handicap. Kalau di luar negeri dari dulu tahun 90 tuh. Nah jadi gampang tuh, ketok aja tuh, Pak ada pekerjaan nggak ya buat saya? Saya butuh nih pekerjaan. Oh ada, jaga ini ya bengkel. Tiap pagi kamu bersihin, rapihin. Udah, ada kamar nggak? Ada, udah. Dulu emang bawang saku berapa? Gede juga tuh. Waktu Waktu keliling Asia itu bawa 6 juta saya. Waktu itu ya. Karena nah itu saya sudah jadi penulis. Jadi penulis royalti pertama itu saya bawa. Saya beli sepeda di luar jalan. Pokoknya itu jadi buku banyak tuh. Pulang jadi Bangkok Love Story, jadi traveler, buku-buku travel writing banyak.
Ya ini mungkin bisa juga ini Mas, artinya kan ini experience yang luar biasa ya. Di kami itu sebenarnya kan juga Ya. sering sekali lah hampir semua orang itu bepergian ke banyak Iya. tempat. Cuman hasilnya tidak pernah dituangkan itu dalam sebuah Tidak tulisan. distimulus sih, memang harus ada mentor. Iya. Mungkin sekali waktu nanti Perpusnas traveling bareng sama saya stimulus di perjalanan. Saya punya program Gong Traveling karena ada COVID. Saya pernah bawa 100 orang tukang susu Ke Singapura ya? ke Singapura. Termasuk si Kang Heldi kemarin. Ya, ha. Termasuk itu ya? Rahmat Heldi itu Bukan. ikut juga, ikut ya. Salah satunya itu. Jadi waktu itu menterinya masih Anies Baswedan. Dia bilang ke saya, kamu bener bisa ngajarin tukang gorengan menulis buku? Bisa. Caranya gimana? Gembirakan dia. Oh gitu. Gimana cara gembirakan? Bawa ke Singapura kata saya. 100 orang. Saya bawa 10 relawan. Jadi 10 orang ditangani satu relawan. Nah di jalan itu stimulus sama saya. Nah relawan-relawan itu udah tahu tuh ngajarin. Pulangnya 100 buku. Rekor di Indonesia Kemdikbud yang selama ini workshop nggak pernah menghasilkan buku. Itu di era saya ketua forum TBM. Itu ketua forum TBM udah enggak ya? 2015 itu terakhir saya jadi ketua forum TBM. Ya sebelum Jadi Firman, kan, ya? sepanjang Hari Aksara Internasional saya bukan nyombong nih. Saya bilang ke Pak Anies Baswedan dan benar tuh ke semua orang. Kapan coba Hari Aksara Internasional itu meluncurkan 100 buku? Belum pernah. Workshop mana hasilnya? Saya bilang begitu. Ini buktinya. Nah, harus begini. Harus diteruskan sama yang lain. Nah, jadi kesalahan di kita ini cuman teori. Nah, tapi di era sekarang, Forum TBM di era Firman dan Nero sudah melakukan itu. Kalau ada workshop, ada bukunya. Itu ada produknya, Ada produknya. outputnya ya. Jadi sekarang trennya sedang bagus. Nah, tinggal pustakawan kita nih. Iya. Pustakawan kita. Kami juga berusaha untuk menggeliatkan penulisan di Iya. Nah, Mas Edi dengan Perpusnas Press kan sekarang trennya cukup baik lah, Mas. Jadi saya ingin ke satu satu tugas saya dari Pak Sarip Bando mengingatkan semua pejabat di daerah agar tidak lagi mengutip-ngutip bahwa kita nomor 2 tapi dari bawah, lalu ketawa semua, menghina banget, dan itu sakit saya kalau mendengar gitu. Jadi mulai sekarang trennya sedang bagus. Jangan percaya lagi tuh kita nomor 2 dari bawah, nggak benar itu. Jadi sekarang tren di kita literasi sedang bagus. Mari kita support, kita berikan hal-hal yang positif ke masyarakat. Setiap kita memberikan sambutan, umumkan bahwa tren gerakan literasi atau indeks literasi Indonesia trennya sedang meningkat. Oke, Mas Gong sudah banyak memaparkan kinerja di 2022 sebagai duta baca, kemudian yang sharing sangat menarik juga tentunya kisah-kisah inspiratif dari perjalanan selama 6 tahun, kemudian lahirlah buku ini ya, kemudian dialihwanakan menjadi film. Beli ya ke Gramedia tuh banyak. Ya nanti sahabat Suruh beli itu. beli ya. Seluruh Karena Indonesia. banyak cerita inspiratif juga yang menguatkan fungsi dari perpustakaan membaca dan juga literasi. Nah kemudian saya masih akan bincang terkait masalah Duta Baca Indonesia yang 2023 nanti, ya kan? Program ya. Programnya seperti apa kira-kira, Mas? Apakah ada sedikit pergeseran dari kegiatan di 2022? Ada perbedaan? Kalau tahun 2022 kan safari literasi. Ya. Nah sekarang saya akan fokus mengurangi berada di lokasi karena waktu menulis saya jadi berkurang. Jadi saya hanya melayani, misalnya sudah disusun 12 provinsi. Di dalam 12 provinsi itu mungkin 1 minggu saya berada di lokasi dengan program unggulan Gerakan Literasi Indonesia. Kok Gerakan Literasi? Gerakan Indonesia Menulis. Ya. Nah, saya sudah menandatangani MOU dengan Ikatan Pustakawan Indonesia. Dinamailah Gerakan Pustakawan Menulis. Jadi pustakawan-pustakawan di seluruh Indonesia, jika saya datang ke satu kota, itu diharapkan IP ini dari Pak Samsul Bahri nih harus menyelenggarakan kegiatan dengan saya dan hasilnya harus 1 buku. Jadi Gerakan Pustakawan Menulis, bagian dari Gerakan Indonesia Menulis. Jadi asumsinya 12 kegiatan harus ada 12 buku. Nah dari dana APBN tahun kemarin cuman
3 ya. Mataram, Bali, dan Pontianak ya. 3. Itu didanai APBN. Tapi kalau didanai oleh komunitas itu ada 50 buku. Iya. Tuh. Nah, jadi tahun ini asumsinya 12 buku harus terbit. Nah, kalau dengan komunitas pasti lebih dari itu. Betul itu sama juga sebenarnya Mas, kehadiran kami di Perpusnas Press itu juga mendorong pustakawan menulis Iya. kan. Nah, nanti udah pasti ke Perpusnas Press tuh. Disinergikan juga nanti. Iya, disinergikan. Ya biar kita nggak kalah juga lah profesi pustakawan, Iya. hasil gagasan pemikiran yang luar biasa. Ini yang menarik tuh di Kutai Kartanegara, Mas Gong katanya, kenapa sih gerakan Indonesia menulisnya ke komunitas lagi? Kapan pustakawannya? Iya. Loh, mau nulis itu. Iya, ya udah. Nah, akhirnya tercetuslah gerakan pustakawan menulis. Nah, kemarin juga dicetuskan di Banjarbaru. Nah, nanti dengan Perpusnas Press sudah tentu. Sinergisitas kita nanti dengan daerah juga ya. Perpustakaan sebagai rumahnya pustakawan harus mendorong itulah. Ya. Dengan keberadaan duta baca tentunya Dan juga bisa inkubator literasi itu loh ya. Iya, nanti bisa kita sinergikan ke sana. Nah, kemudian dari kegiatan 2022 ini Capaian. apa sih? Kalau capaian tadi sudah sampaikan, cuman secara garis besar itu kan kalau Mas Gong tidak setuju ya, tidak sepakat dengan hasil dari survei yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah nomor 60 dari 61 dari indeks literasi. Nah, dari capture-nya Mas Gong sendiri sebenarnya di mana sih sebenarnya kalau menolak seperti itu? Ya, data-data informasi bahwa kita nomor 2 dari bawah itu masih saya belum menemukan yang valid. Saya hanya dapat 3 variabel. Bahwa Indonesia nomor 2 dari bawah, indikatornya dari 3 variabel. 1, membaca. 2, sains. 3, matematik. Katanya 3 hal ini orang Indonesia tidak mampu. Ketika saya tanya objek penelitiannya siapa? Objek penelitiannya ternyata anak SMP. Jadi objek penelitiannya anak SMP. Bayangin anak SMP dianggap tidak mampu melakukan 3 hal ini. Nah, kami dari Forum TBM ketika ditanya variabelnya adalah membaca, maka kami jungkir balik. Jungkir balik, menggerakkan masyarakat. Ada ribuan taman bacaan masyarakat di Indonesia, 34 provinsi, 34 wilayah. Saya ketua umumnya. Ada, saya menyebutnya saya presiden taman baca, gubernur-gubernur, bupati, sama wali kota. Bayangin. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh matematik sama sainsnya? Kemana tuh Pak Johannes, profesor yang suka menelurkan juara-juara olimpiade matematik? Bagaimana dengan sainsnya? Mereka membangun nggak para aktivis matematik bikin taman matematik Indonesia? Kalau kami bikin taman baca Indonesia, eksklusif semua itu. Matematiknya bagaimana? Ada nggak taman matematik Indonesia? Bagaimana mereka menggerakkan matematik di kampung-kampung? Nggak ada. Nah, jadi itu yang membuat saya kesal tuh di situ. Semua orang bilang membacanya rendah. 3 variabel, woy. 3 variabel. Ini kemana nih matematik sama sainsnya? Kalau kita yang termasuk Perpusnas sudah melakukan itu. Jadi justru yang saya paling ragu-ragu itu adalah kemampuan sains dan matematiknya. Oh. Nah, sekarang kebudayaan di kita apa nggak maju? Dari mana itu proses membaca? Coba lihat tarian-tarian. Ada satu adagium yang harus diketahui. Semua dimulai ketika kata-kata disusun. Nah, ketika bicara kata-kata disusun itu library, perpustakaan, taman bacaan. Coba kita analisis sekarang. Indonesia kekurangan nggak karya-karya seni? Nggak ada. Nggak kekurangan. Iya. Karya sastra tiap tahun bermunculan. Film-film bermunculan. Itu semuanya dari proses membaca. Coba collab nggak? Penerbit-penerbit enggak, yang collab karena ada literasi digital dan itu biasa disruptif. Iya. Bertransformasi ya. Iya, sama lah kayak dari nulis di goa, nulis ke kertas, pakai mesin tik, pakai mesin cetak, pakai smartphone, pakai literasi digital sekarang. Bukan berarti itu budaya membacanya turun, enggak. Itu beda itu. Baik, Mas Gong, ini satu perspektif yang mungkin nanti sama-sama harus kita sadarkan juga ya, bahwa kajian hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa organisasi itu harus benar-benar bisa menjadi, tentunya ini menjadi PR juga kita lah, bahwa mana sih kira-kira yang perlu diperkuat dari variabel-variabel yang diukur sehingga bisa menjadikan
Indonesia jauh lebih baik lagi, terutama juga dalam peningkatan literasi masyarakatnya. Nah, Pak Saripanu sering bilang tuh, mana produknya? Motor, mobil. Jadi bukan kesalahan tidak bisa membaca, budaya membaca, tapi sainnya itu. Semuanya konsumen itu kan politik ekonomi itu. Baik, sudah Cukup. cukup. Tadi banyak hal yang disampaikan, cuman di akhirnya ya saya juga ingin mendapatkan satu benang merah lah, atau satu highlight dari yang disampaikan Mas Gong tadi, tentunya untuk penguatan literasi masyarakat. Apa yang ingin Mas Gong sampaikan, silakan. Tidak ada, ini saya mengutip awalnya dari Rano Karno dulu, tidak ada pekerjaan yang sia-sia dari membaca. Maka membacalah terus-menerus, karena di balik proses membaca itu ada harta karun tersembunyi, dan itu bisa mensejahterakan kita terkait dengan literasi kesejahteraan yang digelorakan oleh Perpustakaan Nasional. Maka tidak ada kata lain, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Baik, terima kasih Mas Gong atas waktunya, atas sharing sessionnya yang luar biasa. Tentunya ini menjadi inspirasi buat para sahabat Perpusnas ya, dengan beberapa hal yang tadi disampaikan. Demikian hasil perbincangan saya dengan Golagong Heri Hendriana Haris, Duta Baca Indonesia 2021-2025. Mudah-mudahan hasil bincang ini bisa menjadi insight, bisa menjadi masukan buat kita bersama untuk jauh lebih baik lagi. Akhirnya saya Edi Wirno mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Salam literasi.